warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pelaporan, tentang pelaporan pada SLIMS, ya. Menggunakan SLIMS, pelaporan perpustakaan, yang berisi statistik-statistik kegiatan yang sudah dilakukan di suatu perpustakaan oleh pengelola perpustakaan. Ada banyak sekali ya, jadi dalam pengelolaan perpustakaan pasti nantinya pengelola perpustakaan harus melaporkan hasil kegiatannya, mulai dari kegiatan pengolahan, kegiatan peminjaman, pengembalian, kemudian laporan berapa jumlah pengunjung, laporan berapa buku yang ada di perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, menggunakan aplikasi Slim, ya, sudah tersedia menu untuk mendata laporan tersebut. Menu yang nantinya akan menampilkan berbagai macam laporan di perpustakaan. Nah, caranya adalah silahkan login ke Slim. Dalam hal ini saya menggunakan Slims Boolean ya. Saya menggunakan Slims Boolean di localhost. Untuk melakukannya kita bisa membuat ya. Kita bisa login dulu ke aplikasi Slims kita sebagai admin ya. Sebagai admin menggunakan username dan password yang sudah ada. Baru kemudian kita pilih menu laporan. Kita klik di sini. Jika dilihat di sini ada berbagai macam laporan, mulai dari statistik koleksi, peminjaman, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah pelaporan statistik koleksi. Pada laporan statistik koleksi di sini terlihat ya, di sini terlihat berapa jumlah keseluruhan koleksi yang ada di perpustakaan. Ini terlihat ternyata di sini baru ada satu, karena ini adalah sistem untuk uji coba, jadi tidak saya isi banyak koleksinya. Kemudian kalau yang ini, yang atas ini, dia berdasarkan judulnya, ada berapa judul koleksi yang ini ya. Jadi kalau misalnya ketika ada pengawas datang ke pengelola perpustakaan menanyakan berapa jumlah koleksi ini berdasarkan judul, nah tinggal dilihat di bagian laporan status koleksi, nanti muncul di sini judul laporan ya. Di bagian klik laporan, kemudian pada bagian statistik koleksi ya, diklik statistik koleksi, kemudian pada bagian judul keseluruhan di sini kelihatan ada berapa judul, termasuk judul yang belum memiliki eksemplar. Artinya di sini kalau misalnya ada buku yang belum ada kode eksemplarnya, dia akan terhitung juga di sini. Yang bawahnya itu hanya judul yang sudah memiliki kode eksemplar. Nah, ini dua di atas. Kemudian yang ketiga di bawahnya ini ada eksemplar atau salin keseluruhan. Kalau yang dua di atas ini jumlah koleksi berdasarkan judul, kalau yang di bawah ini jumlah koleksi berdasarkan eksemplar atau ada berapa eksemplar buku. Nah, jadi kelihatan di sini, meskipun di sini ada satu judul, tapi ternyata isinya itu ada dua. Artinya di sini satu judul ini ada dua eksemplar. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapa jumlah keseluruhan koleksi, ya tinggal dilihat di bagian eksemplar ini. Kalau hanya ditanya jumlah keseluruhan koleksinya, ya, bisa dilihat di sini jumlah eksemplarnya. Kemudian di bawahnya ada jumlah eksemplar yang dipinjam. Ada berapa jumlah eksemplar yang dipinjam, akan kelihatan di sini. Ya. Dan eksemplar keseluruhan koleksi juga akan kelihatan di sini. Nah, menariknya di sini ya, tidak hanya statistik seperti ini, tidak hanya angka-angka seperti ini, juga bisa ditunjukkan dalam bentuk grafik. Tinggal diklik saja ini. Nah, ini akan kelihatan grafiknya. Nanti bisa di print. Begitu juga yang berdasarkan jenis koleksi juga bisa di bentuk grafik. Kalau misalnya ingin mengunduh dalam bentuk
Yang lain bisa dipilih unduh laporan. Bisa dipilih unduh laporan seperti ini. Nanti ini bisa di-print untuk dilampirkan misalnya mungkin untuk keterangan data tentang perpustakaan, misalnya data koleksi perpustakaan. Kira seperti itu. Itu laporan yang pertama tentang statistik koleksi. Yang kedua adalah laporan peminjaman. Di bawahnya statistik koleksi ada laporan peminjaman. Tinggal diklik. Ya. Nah, di sini kelihatan. Ya. Yang pertama di sini ada total peminjaman. Ada berapa kali peminjaman? Akan kelihatan di sini. Ya. Ada 1. Kenapa? Karena ya hanya 1 yang meminjam. Itu pun hanya uji coba. Total judul menurut media atau JMD yang dipinjam itu ada 1. Total eksemplar yang dipinjam menurut jenis koleksinya itu ada 1. Dan seterusnya, ini ada total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi perharinya. Ini nanti angka-angka ini akan berubah seiring kegiatan yang ada di perpustakaan. Semakin sering kegiatan peminjaman di perpustakaan, tentu angka ini juga akan semakin bertambah. Ya. Dia akan semakin bertambah. Kemudian di sini ada laporan anggota. Sama ya, untuk laporan peminjaman tadi saya kembali ke sini. Ada juga di sini untuk grafiknya ya, sama untuk grafiknya. Kemudian bisa juga untuk unduh laporan ya. Bisa juga untuk laporan seperti ini. Kemudian ada yang di bawah laporan peminjaman ada laporan anggota. Pada bagian laporan anggota ya, di sini ada total anggota terdaftar, akan muncul di sini jumlahnya nanti. Ya, kalau di sistem di sini hanya ada 1. Nanti akan bertambah tentunya. Kemudian total anggota yang aktif juga ada 1. Jumlah anggota menurut keanggotaannya, nah ini nanti tergantung kegiatan yang ada di perpustakaan ya. Total keanggotaan kadaluarsa, maksudnya di sini adalah total keanggotaan kadaluarsa ini adalah anggota yang masa berlakunya itu sudah habis. Bisa jadi harus diperpanjang atau bisa jadi dia karena sudah lulus, maka sudah habis waktunya. Nanti di sini akan muncul. Kemudian di sini total anggota paling aktif ya. Paling aktif dalam hal ini adalah mungkin meminjam ya, melalui yang aktif meminjam. Itu akan kelihatan di sini. Nah, ini bisa disetting dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dilihat. Mungkin nanti misalnya gini. Pengelola perpustakaan ingin memilih siapa anggota yang paling sering datang dan meminjam koleksi di perpustakaan misalnya. Nah, mungkin ini nanti bisa bisa disetting mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, mungkin mulai dari 1 semester atau mungkin mulai dari tahun ajaran baru, mungkin kira-kira seperti itu. Nanti tinggal di submit ya. Karena ini hanya 1, tidak perlu saya submit. Itu untuk laporan anggota. Sama bisa diunduh laporan juga ya, bisa diunduh laporannya. Kemudian ada laporan lain. Laporan lain di sini yang pertama adalah rekapitulasi ya. Rekap di sini berisi berapa jumlah judul, berapa jumlah koleksi ya, berapa jumlah judul koleksi dan jumlah eksemplar berdasarkan apa? Ini ada macam-macam. Ya. Ada bisa direkap berdasarkan nomor klasifikasinya, bisa berdasarkan GMD-nya. GMD itu kan nanti ada yang teks, ada yang video, ada yang CD dan lain sebagainya. Kemudian bisa berdasarkan tipe koleksi. Tipe koleksi ini ada yang textbook, ada yang referensi, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita atur. Kemudian berdasarkan bahasa. Cara melihatnya gimana? Misalnya ini berdasarkan klasifikasi. Berdasarkan klasifikasi kita lihat tadi ada 1. Kita lihat dia di bagian mana? Di klasifikasi nomor berapa dia? Ternyata dia hanya ada satu judul dan 2 eksemplar di kelas 800-an. Dari mana kok bisa masuk ke sini? Nah, karena kita ketika mengolah data bibliografi, ketika menginput data, kita kan memasukkan nomor klasifikasinya. Ya. Maka nanti akan otomatis terekam di sini. Lalu kalau misalnya di sini kita ganti GMD-nya misalnya. Kita pilih terapkan filter. Di sini akan muncul bahwa yang teks ya ada 1 judul, ada 2 eksemplar. Kemudian jika kita misalnya tipe koleksi,
Tadi hanya saya buat hanya textbook saja, kan seperti ini. Kemudian ini maksud dari klasifikasi di sini adalah klasifikasi tipe koleksi ya, penggolongan tipe koleksi, bukan nomor klasifikasi. Kemudian di sini bahasanya, jika saya terapkan, nah ada bahasa Indonesia, ada Inggris, nanti tergantung dari buku yang ada di ini. Nah, masing-masing rekapan tersebut bisa dicetak atau bisa diekspor ke dalam bentuk Excel ya, spreadsheet ya, dalam bentuk tabel seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di bawahnya ada daftar judul. Nah, ini akan menampilkan berapa jumlah judul ya, daftar judul apa saja yang ada di perpustakaan. Ini mirip seperti daftar bibliografi, mirip seperti ini ya. Tapi ini di bagian laporan seperti ini ya. Kemudian, nah ini ada opsinya. Kita bisa mencari misalnya judul dengan apa gitu, judul buku dengan pengarangnya siapa gitu, bisa kita indikan. Kemudian kita terapkan filter. Ada macam-macam opsinya. Kemudian ada daftar judul eksemplar. Ya. Kalau tadi daftar judul itu hanya berdasarkan judul saja. Cuma di sini salinannya akan kelihatan ada berapa eksemplar. Kalau daftar judul eksemplar, ini berarti nanti akan ditampilkan per eksemplarnya. Ya, seperti ini misalnya. Meskipun judulnya sama, tapi karena ada 2 eksemplar akan ditampilkan semua. Kalau di bagian daftar judul, karena judulnya sama, maka hanya ditampilkan satu saja. Ya. Kemudian statistik penggunaan koleksi, ini masih kosong, ya, masih belum kelihatan. Kemudian saya masuk ke bagian peminjaman berdasarkan klasifikasi ya. Ini laporan peminjaman berdasarkan klasifikasi. Karena tadi kalau masih ingat dia kelasnya kelas 800 ya. Kelasnya kelas 800 dan baru dipinjam 1, maka di sini akan kelihatan. Pada klasifikasi nomor 800 bulan November ya, baru dipinjam 1. Sama ya, semuanya bisa dicetak, bisa dieksplor dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini juga bisa diinikan, bisa di filter ya, misalnya kelasnya kelas 800 saja yang ditampilkan, maka akan kelihatan di sini seperti ini. Kemudian daftar anggota, ini laporan berapa jumlah anggota yang ada dan siapa saja namanya akan kelihatan di sini. Kemudian di sini ada filternya, batasannya, misalnya di sini anggota yang tahun berapa sampai tahun berapa akan kelihatan, bisa diterapkan filternya. Misalnya di sini saya buat anggota mulai dari tahun 2000 sampai dengan misalnya akan kita lihat hasilnya seperti apa. Sampai dengan 2011 misalnya. Kita close. Oke, kita terapkan. Nah, maka akan kosong. Kenapa? Karena pada tahun itu sampai tahun 2011 itu belum ada input data anggota, kira-kira seperti itu. Ini akan kelihatan semuanya. Kemudian daftar peminjaman anggota. Di sini akan menunjukkan buku-buku yang sudah dipinjam oleh anggota, laporan buku-buku peminjaman, buku-buku yang sudah dipinjam oleh anggota. Ya, ini di sini siapa yang meminjam, kemudian bukunya apa yang dipinjam itu apa, ya. Kemudian tanggalnya berapa, tanggal harus kembalinya berapa dan lain sebagainya. Ini juga ada pilihannya ya, ada pilihannya macam-macam. Jadi di sini nanti misalnya si Agus misalnya, kalau dia selama sekian tahun sudah meminjam buku banyak, nanti di sini akan muncul semuanya. Akan muncul semua di sini. Daftarnya apa saja. Ya, bisa difilter berdasarkan ID anggota dan lain sebagainya. Kemudian ada sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman sebenarnya hampir mirip seperti daftar peminjaman anggota, ya. Hanya saja di bagian sejarah peminjaman ini masih memperlihatkan apakah dia masih dipinjam atau tidak. Ya. Kan kalau di sini tadi tidak ada keterangan apakah dia masih sedang dipinjam atau tidak. Kalau di sejarah peminjaman ada keterangan dia apakah sedang dipinjam atau terlambat atau diperpanjang dan lain sebagainya. Di sini ada keterangannya nanti. Kemudian peringatan jatuh tempo. Di sini nanti pada bagian peringatan jatuh tempo akan memperlihatkan siapa-siapa saja yang sudah waktunya mengembalikan tapi belum dikembalikan. Nanti akan kelihatan di sini siapa-siapa semuanya.
yang akan terlambat ya, yang akan terlambat mulai dari ini ada keterangannya, yang akan terlambat mulai dari 3 sampai 0 hari. Artinya kalau 3 hari sebelum terlambat, izin akan sudah muncul ke sini kalau belum dikembalikan, sehingga pustakawan nanti bisa memperingatkan pemustaka, entah itu melalui WA atau melalui surat dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar keterlambatan. Nah, di sini nanti akan muncul yang sudah terlambat siapa saja. Jadi kalau yang ini tadi yang akan terlambat, ya, yang peringatan jatuh tempo itu yang akan terlambat, pada bagian daftar keterlambatan ini yang sudah terlambat siapa saja akan muncul di sini. Siapa namanya, bukunya apa saja dan lain sebagainya. Kemudian ada di bawahnya ada aktivitas staff. Nah, jadi laporan kegiatannya tidak hanya laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengunjung, termasuk aktivitas staf itu untuk melihat kinerja pengelola perpustakaan. Jadi nanti misalnya ada kepala perpustakaan yang ingin melihat apakah pengelola perpustakaan di tempat mereka ini bekerja atau tidak, atau hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa misalnya. Nanti akan kelihatan di sini. Ini ada laporannya. Nama aslinya siapa, kemudian username-nya apa, sudah berapa kali dia input data, berapa kali dia menginput data koleksi atau data eksemplarnya, kemudian berapa kali dia menginput data anggota, berapa kali dia peminjaman, pengembalian, perpanjangan dan lain sebagainya. Ya, semuanya ada di sini. Bisa bisa difilter berdasarkan tanggal ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian, nah di sini yang menariknya adalah ada statistik pengunjung. Dari mana tahunya kok ada statistik pengunjung, padahal di kegiatan SLIM yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan tidak ada untuk input data siapa yang sudah berkunjung. Nah, pada SLIM sudah terdapat semacam absensi, semacam daftar hadir pengunjung secara digital. Cara mengaktifkannya yang pertama kita pilih sistem dulu. Kita pilih sistem. Kemudian di bagian pengaturan sistem atau sistem configuration, silakan dicari konfigurasi penghitung pengunjung dengan IP. Nah, jika ini ditulis dimungkinkan, maka di sini harus diisi IP yang diizinkan. Di sini harus diisi IP yang diizinkan. Artinya, nanti hanya IP-IP tertentu, hanya alamat-alamat tertentu, alamat komputer tertentu yang bisa mengaksesnya. Yang bisa mengakses namanya visitor counter, penghitung pengunjung nanti. Nah, tapi kalau misalnya di sini ditulis tidak dimungkinkan, ya, maka di sini tidak perlu diisi IP address. Ya. Ini tidak akan berpengaruh nanti IP yang ada di sini. Artinya apa? Artinya visitor counter atau penghitung pengunjung itu bisa diakses di komputer mana saja, bukan pada komputer-komputer tertentu. Kira-kira seperti itu. Ya, logikanya kira-kira seperti itu. Setelah itu kita simpan pengaturan. Ya, dalam ini saya pilih tidak mungkin, kemudian saya simpan pengaturan. Nah, baru kemudian untuk membuka penghitung pengunjung itu biasanya di pengelola perpustakaan itu seperti di perpustakaan YN Jember itu ada komputer khusus untuk daftar hadir misalnya. Biasanya diletakkan di dekat pintu masuk. Atau kalau yang sudah otomatis itu dia akan terintegrasi dengan library atau dengan security gate yang ada di perpustakaan biasanya. Nah, tampilannya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Halamannya seperti ini kira-kira. Ya. Ini alamatnya. Alamat websitenya, kemudian index.php, tanda tanya P sama dengan visitor. Nah, enter. Nah, ini tampilannya. Ini visitor counter. Ya. Bisa dimasukkan ID anggota ya, misalnya ini ada 1. ID anggotanya 1 misalnya, karena tadi ID anggotanya 1. Kita pilih masuk ya atau enter.
Seperti ini. Bagus, terima kasih telah memasukkan data Anda pada cat ikan pengunjung kami. Seperti itu. Atau misalnya bisa diisi yang lain, misalnya kalau dia bukan anggota, pengunjung dari luar perpustakaan, dari luar institusi misalnya. Kita isi misalnya seperti ini misalnya. Dia dari misalnya seperti ini. Kita pilih enter atau masuk. Harvard, terima kasih telah memasukkan data Anda pada cat ikan pengunjung kami. Nah, itu sudah berarti datanya sudah langsung tersimpan. Ya, datanya sudah langsung tersimpan. Tinggal kita lihat di bagian laporan. Ya, di bagian laporan. Tadi ada statistik pengunjung. Ini akan kelihatan. Yang pengunjung bukan anggota sudah 3 kali masuk karena tadi sudah saya isikan juga. Ya, yang pengunjung asli yang dengan tipe anggota standar ini ada 2, sehingga total kunjungan per bulannya ada 5 pada bulan November. Nanti ini akan berubah, ya. Akan berubah seiring dengan jumlah kunjungan yang ada di perpustakaan. Ini juga bisa diaktifkan misalnya dia tahun berapa, misalnya tahun 2019 misalnya. Kita terapkan karena dia belum ada kegiatan maka dia akan kosong. Bisa grafik dalam bentuk grafik ya dan sebagainya. Jadi nanti akan kelihatan pada bulan-bulan berapa misalnya pada bulan-bulan berapa kunjungannya itu meningkat misalnya. Dia akan kelihatan di sini. Kira-kira seperti itu. Nanti ini bisa dicetak halamannya. Kemudian statistik pengunjung per hari ya. Ini misalnya. Ini nanti bisa bisa dicetak. Kemudian statistik pengunjung per harinya. Kalau tadi dia statistik pengunjung per bulan yang ditampilkan, pada bagian statistik pengunjung per hari dia pengunjung harian. Nah ini tadi karena kunjungannya itu baru saya masukkan hari Minggu ini tanggal 15 November, akan kelihatan di sini ada 5 kunjungan pada hari yang sama. Ini nanti akan terisi sesuai dengan pengunjung mengisi hari, pengunjung mengisinya. Kemudian untuk melihat daftar pengunjung siapa saja, di sini ada daftar pengunjung. Nah, akan kelihatan di sini siapa saja yang berkunjung dan tanggal berapa saja. Sama semuanya di sini bisa kan. Bisa pengunjung bukan anggota misalnya, yang dari luar siapa saja, apakah pernah dikunjungi dari luar instansi atau hanya dikunjungi oleh orang instansi saja, akan kelihatan semuanya di sini. Kita bisa filter yang lain misalnya berdasarkan tanggal atau berdasarkan namanya, si A berkunjung berapa hari misalnya dan lain sebagainya, akan kelihatan semuanya. Kemudian ada laporan denda. Pada bagian laporan denda, ya, di sini akan memperlihatkan ada berapa denda yang ada di perpustakaan. Maksudnya di sini pada bagian ini kita akan melihat misalnya hari Senin. Hari Senin ini ada berapa buku yang terlambat dikembalikan dan dendanya itu ada berapa. Akan kelihatan semuanya di sini. Nah, ini kita bisa menginikan. Misalnya tahun berapa, bulan apa misalnya. Ya, karena ini masih kosong tidak ada yang terlambat ya tidak perlu saya contohkan. Ya, ini juga bisa dicetak. Kemudian daftar denda anggota di sini akan terlihat siapa saja dan berapa saja dendanya. Akan kelihatan semuanya di sini. Ini belum ada datanya karena memang belum ini. Kemudian laporan perolehan denda di sini akan kelihatan berapa pada tahun 2020 misalnya. Ini ada berapa jumlah dendanya semua. Akan kelihatan semuanya di sini. Ya. Contoh seperti ini. Ya. Ini memperlihatkan jumlah bukunya. Ya. Data perolehan denda sesuai kode eksemplarnya yang ada. Kalau ini dalam bentuk statistik. Ya. Tapi karena ini memang masih belum ada ini, ya, belum ada dendanya, ini sebenarnya belum terlambat ya, karena memang belum terlambat ini. Ini hanya persiapan masuk saja. Nanti kalau misalnya dia sudah dikembalikan dia akan kosong nanti. Kemudian yang terakhir adalah daftar penghitung unduhan. Nah ini nanti akan muncul ya, akan muncul ketika di perpustakaan kita sudah mengupload, sudah mengunggah dokumen-dokumen digital dan dokumen digital tersebut sudah diunduh beberapa kali oleh pemustaka. Ya, nanti dia akan terlihat di sini. Ini masih kosong karena tidak ada.
Oke, itu terkait sistem terkait pelaporan yang ada pada SLIMS ya, ada banyak sekali dan cukup lengkap saya rasa, sudah mampu mencangkup hampir keseluruhan jenis laporan yang ada di perpustakaan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga sehat selalu dan tetap terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.